Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Di edisi ini kita akan angkat bagaimana pikiran Karl Marx menjadi arus utama. Karl Marx mungkin telah lama meninggal, namun pikirannya hidup dan berkembang di tempat yang paling menentukan arah masa depan. Kampus, ruang kelas, media, dan hiburan. Marx memahami bahwa untuk menguasai masa depan, seseorang tidak perlu menguasai pemerintahan hari ini. Ia cukup menguasai cara berpikir generasi berikutnya. Perhatikan apa yang terjadi di banyak universitas modern. Sejarah tidak lagi diajarkan sebagai perjalanan manusia mencari makna, melainkan sebagai rangkaian konflik antara penindas dan tertindas. Ekonomi tidak lagi dibahas sebagai aktivitas manusia bermoral, melainkan sebagai pertarungan kepentingan kelas. Bahkan, identitas pribadi sering dijelaskan bukan sebagai pilihan dan tanggung jawab, melainkan sebagai produk struktur sosial. Tanpa disadari, mahasiswa diajari satu pesan inti: hidupmu bukan milikmu sepenuhnya, ia ditentukan oleh sistem. Ketika seseorang lulus dari kampus dengan cara berpikir seperti ini, ia membawa pulang bukan hanya ijazah, tetapi juga lensa ideologis. Lensa yang membuatnya cepat menyalahkan struktur, mencurigai terhadap keberhasilan orang lain, dan melihat negara sebagai penyelamat moral. Ini cara pikirannya Marx, turun dari teori menjadi kebiasaan berpikir. Namun kampus bukan satu-satunya jalur. Budaya populer memainkan peran yang bahkan lebih kuat. Perhatikan film, serial, dan cerita yang beredar luas. Tokoh kaya sering digambarkan dingin dan jahat. Perusahaan besar hampir selalu menjadi antagonis. Dan negara atau pemberontakan sering tampil sebagai pahlawan. Pesannya jarang diucapkan secara eksplisit, namun selalu terasa. Jika ada yang sukses, pasti ada yang tertindas. Ini bukan hiburan netral, ini adalah pendidikan emosional. Media pun berperan serupa. Berita tentang ketimpangan disajikan tanpa pernah membahas tanggung jawab pribadi. Masalah kompleks diringkas menjadi narasi sistem gagal, pasar rakus, negara harus turun tangan. Pelan-pelan masyarakat tidak lagi bertanya, apa peranku dalam masalah ini? Pertanyaan itu diganti dengan siapa yang harus disalahkan? Dan jawaban yang tersedia hampir selalu sama. Inilah mengapa pikiran Marx bisa menjadi arus utama tanpa perlu revolusi. Ia menyebar lewat kurikulum, lewat cerita, lewat emosi, dan lewat kebiasaan berbahasa. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan pembiasaan. Akibatnya, lahirlah generasi yang paradoks. Mereka menginginkan kebebasan, namun menyerahkan keputusan hidup pada sistem. Mereka membenci kontrol, namun meminta negara mengatur segalanya. Mereka menuntut keadilan, namun kehilangan makna tanggung jawab pribadi. Kontradiksi ini bukan kebingungan alami, ini adalah hasil didikan ideologis yang tidak disadari. Episode ini penting karena menunjukkan satu kenyataan pahit. Marxisme modern tidak lagi hadir sebagai ideologi politik, melainkan sebagai kebiasaan berpikir sehari-hari dan kebiasaan yang tidak disadari. Itu adalah bentuk kontrol paling kuat. Jika pada episode 1 kita melihat komunisme yang berubah wajah, pada episode 2 kita membongkar perang definisi, maka episode 3 ini menunjukkan jalur penyebarannya. Dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari layar bioskop ke obrolan sehari-hari, dari teori ke refleks berpikir. Pada episode berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Jika pikiran Marx sudah menjadi arus utama, mengapa bahkan bangsa yang menentangnya, seperti Amerika, Kanada, negara Barat, justru ikut terperangkap di dalamnya? Yuk, jika Anda merasa episode ini relevan dengan apa yang kita lihat sehari-hari, silakan like, tinggalkan komentar, dan bagikan narasi ini kepada para sahabat. Karena langkah pertama untuk keluar dari arus adalah menyadari bahwa kita sedang terbawa arus.
Mari kita tolak komunisme, karena komunisme jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.